Aduh. Badan kok kayak enak sih. Lo ada obat nggak ya? Jangan obat. Hah? Jangan obat. Jadi? Jamu aja mau? Tuh ada bawa jamu. Jamu? Iya. Jamu ya? Jamu gue panggil ya. Mbak, bawa jamu. Iya, sini. Sini ya. Ini yang pahit sama yang manis kali ya. Oke. Saya nggak pernah minum jamu sebelumnya, jadi saya nggak tahu apa yang ekspektasi saya sih. Cuma ya kita coba deh. Yang penting ini, Bo, biar enak kan. Yang pahit, Mbak. Ini dulu, baru ini ya. Oke. Enak, coba. Belum pernah minum jamu. Jadi nggak enak badan. Jangan berdatuk ya. Kisnya sekarang. Iya, pahit ya. Enak. Asam-asam ya. Minum Lagi. ya, coba aja. Saya minta minum. Enak itu. Halo. Minum. Jangan. Jadi cuma di Indonesia ini kita sudah travel ke Kalimantan, sudah travel ke Bali, dan nextnya mungkin pikir mau ke Semarang. Cuma karena sibuk itu memang suka gonta-ganti, kadang-kadang takutnya hangus. Tapi untung saya dengar katanya Traveloka itu sudah ada travel insurance-nya. Jadi ini travel insurance-nya Traveloka, di mana harganya nggak terlalu mahal ya. Sesuatu kalian beli, nggak ragu, nggak rugi, dan nggak hangus. Oke, so Semarang it is guys, let's go. Jadi Pak Bambang, ini di tamannya tanaman apa namanya ini? Ini tanaman namanya kapulaga. Tanaman Oke. kapulaga. Untuk apa efektivitas daripada kapulaga ini biasanya? Jadi kapulaga ini berfungsi untuk banyak dari bahan-bahan jamu untuk dibuat produk jamu. Salah satunya untuk tolak angin. Angin. Oke, jadi kalau kalian bisa lihat ya, mau close up sedikit sini. Biasanya ambil di bawah sini ya Pak ya? Ya. Benar ya? Ya, Tapi hari ini baru 10 bulan tanaman ini, makanya belum bisa panen. Biasanya per setahun kalau nggak salah ya Pak? ya. Setidaknya tahun. efektif untuk umur 12 bulan. Tanaman ini baru umur 8 bulan. Nanti hasil bakal kayak begini, buahnya kayak begini nih kapulaga ini. Siap cakul. Cakul namanya kan? Iya, cangkul. Cangkul, sorry bukan cakul. Nah, dapet jahenya. Oh iya loh, fresh banget baunya. Alright, jadi ini kali ini adalah daunnya kita petik ya, kita sabit. Yang namanya daun beluntas. Juga dipakai di banyak jamu-jamu di Indonesia. Susah banget ya. Nah, ya semua sini kalau Anda bisa lihat itu beluntas semua. Daun beluntas. Nah, satu lagi ini kita tunjukkan salah satu sampel untuk buah. Buahnya. Nah, buahnya yang ada di pohon. Apa nama pohonnya ini? Namanya mengkudu atau pace. Ini buahnya ya. Pace. Lucu ya bentuknya. Oh, sorry Pak, ini kayak gini buahnya nggak bisa makan langsung, nggak boleh? Nggak boleh, masam. Nah ini buahnya bentuknya kayak begini. Saya makan coba ya. Ya, Ada rasa ya. ini kalau belum masak. Nanti kalau masak, aromanya sedikit nggak enak, nggak nyaman. Jadi sih kita ada bahan-bahan bakunya ya Bu ya. Iya, betul. Bisa jelasin nggak sih Bu, ini apa aja nih Bu? Oh, ini misalnya ini jahe, ini kayu manis jangan, kemudian ini kayu angin, ini daun pegagan, kapuloko, cengkeh, kayu ulet, kemudian daun mint, pala, adas, ini cabai Jawa, ini dawung. Nah, ini salah satu contoh material-material yang kita terima. Nah, dari
petani maupun dari pengepul sampai di sini, nanti kita akan terima di sini, Iya. kita ambil sampelnya, kemudian kita cek. Gitu. Jadi misal contoh kayak model tolak angin itu ya ini bahan-bahan dari sini Ya, semua contohnya gitu, bahan-bahan contohnya. seperti ini. Iya. Ya. Ini dari zaman dulu ya, pas pertama kali bikin jamu, terus sekarang bahannya kayak begini-begini Iya, aja Bu ya? betul. Oke, oke, Betul. oke. Jadi ini bahan-bahan yang kita ambil, tadi pas sekelahan ingat nggak sih guys? Jadi ini adalah bahan-bahan hasilnya, tapi dipercantik lah gitu-gitu. Nah ini Grace nih, ini tempat ini galeri yang Om Irwan buat gitu ya. Terus ini kan di galeri ini kita kasih banyak foto-foto, kemudian ada, nah salah satunya ini tempat di bidang ini dikasih, ini perjalanan sudah muncul. Saya tinggal di situ di depan. Di rumah sama tempat kerja juga gitu Ya, ya? cuma nyewa 2 kamar kok. Pabriknya pindah di sini di Melaten Trenggalek di tahun 52. Itu lebih besar lagi Om pabriknya? Ya 10 meter kali 60. Oke, oke. Apa bedanya jamunya Indonesia sama jamu-jamu dari luar, maksudnya herbal daripada luar negeri, dari Cina lah atau dari kalau- Middle East? Kalau menurut saya ya salah satu Cina itu memang pemerintahnya komit, dia masuk di dalam sistem pelayanan kesehatan. Tapi di luar Cina dulu semua di luar sistem pelayanan kesehatan. Jadi satu-satunya itu Cina. Tapi kalau tradisi jamu herbal itu Indonesia termasuk yang hebat gitu ya, besar. Karena apa? Karena sumber alamnya. Jadi sumber hayati yang terbesar di dunia itu adalah Indonesia. Tokonya yang pertama di Solo. Di Solo. Ini menantunya. Menantunya daripada Menantunya nenek Anda? nenek, jadi kakaknya mama saya. Jadi mungkin karena sumbernya bagus, jadi mestinya kualitas juga bagus juga ya Om ya? Iya dong, kalau kita lihat dulu tahun abad ke-16 ya, itu kan orang Eropa datang ke Indonesia, Belanda, Inggris, Portugis, Spanyol itu untuk mencari rempah-rempah. Dan mereka kaya loh. Dari rempah-rempah itu mereka menjadi kaya waktu itu. Jalan Kaliurang nomor 25 ini kiosnya sampai sekarang masih ada. ya? Dan Iya. sama, persis kayak begitu ada tulisan muncul atasnya? Wah sekarang nggak tahu ya, cuman di alun-alun itu ada 4 kios, salah satunya ini. Om, kalau zaman dulu sama zaman sekarang, pembuatan jamunya itu bedanya di mana sih Om? Oh ya di teknologi. Ya kalau dulu itu kan based on pengalaman. Tapi kalau sekarang kan harus berbasis ilmu. Hey guys, saya hari ini di pabriknya Sido Muncul, ya pabrik jamu salah satu terbesar ini di Semarang. Kita akan melihat proses bagaimana setelah dari lahan tersebut barang-barang tersebut diolah menjadi satu produk jamu untuk kita konsumsi dengan cepat. Saya Wahyu Widayani, saya sebagai penanggung jawab untuk PT Sido Muncul. Saat ini kita berada di Semarang Herbal Indoplan, anak perusahaan dari PT Sido Muncul yang bergerak di bidang ekstraksi. Saya akan menunjukkan di bagian atas. Kita lihat di bagian atas, di karung-karung itu adalah isinya Simplicia atau bahan baku herbal yang sudah ditimbang, disiapkan sesuai dengan formula yang dikehendaki. Kemudian nanti secara sistem ini akan dimasukkan ke dalam tabung-tabung tersebut, dialiri dengan suatu cairan dan akan diproses menggunakan tekanan dan panas yang tertentu. Panasnya kita kontrol ya Bu, kita di sekitar 60 derajat. Kemudian setelah periode waktu tertentu, sarinya sudah akan kita dapatkan. Nah, ampasnya akan turun ke bawah, kita turunkan ke bawah, dan sarinya kita transfer ke bagian yang di sisi depan ini untuk kita pekatkan. Dipekatkan, disterilkan, dan baru masuk ke tahapan proses berikutnya. Setelah mereka ekstraksi, sekarang kita akan ke pabrik satu lagi di mana dikemas ya. Yuk, let's go. Oke, saat ini kita berada di lantai 3. Awal dari proses produksi di sini dimulai dari lantai 4, itu adalah area untuk loading material. Kemudian material akan ditransfer dengan gravitasi ke tangki-tangki yang berada di atas. Di tangki ini kemudian dilakukan proses mixing di sini.
Ini seperti tidak ada kehidupan, tidak ada orang di sini, tapi sebenarnya prosesnya sedang berjalan. Sorry, jadi Iya. tadi dari yang tadi Dari ekstraksi di tersebut masuk ke sini. Masuk ya, masuk mulai dari lantai 4 ya. Ya. Dari lantai 4 kemudian ditransfer dengan gravitasi ke sini, Turun semua. kita mix dengan bahan yang lain ya, dengan madu misalnya. Kemudian selesai nanti akan ditransfer untuk packing di lantai 2. Panas banget, risotto yang dingin nih. Apaan ya? Ini semuanya biar kerasa semuanya ya. Okay, let's try. Oh yeah, that's right. Bon appetit. Bon appetit. Coba ya, sekarang ini yang sorbetnya nih, yang coklat. Kebanyakan Oh. Let's try this now. I love it. Wow, oke. Kalau saya favoritnya lebih suka yang ini daripada yang ini. Ini kerasa banget rasa buahnya ya. Yep. It is really really good. Kalau di Semarang terkenalnya makan tahu pongnya. Dan paling enak lagi kecap manis tuh. Nah, it's really awesome. Oke, kayaknya enakan nih badan gue. Let's go. Sekarang gue jadi tukang bagian jamunya. Iya, kuat kan jadinya kan. Siapa mau jamu?